adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi ya dengan kakak di sini, Kak Lucy. Yuk kita sekarang mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau pujikan pujian berikut ini. Jesus, the Savior of the world, came down to us. Jesus, the Prince of Peace was born as a baby. Jesus, was sent to us as a gift from God above. God above. As the Bible had already promised, a king would soon be born, but not a king with armor, but a king with love to share. Jesus, the King of Kings, was born as a baby. Jesus, the Savior of the world, came down to us. Jesus, the Prince of Peace, was born as a baby. Jesus, was sent to us as a gift from God above. He was born inside a stable with his family and some friends. God has sent his only son to us as a servant and a friend. Oh yeah! 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 Let's sing! Oh yeah! Ooh, ooh. Jesus, the King of Kings, was born as a baby. Jesus, the Savior of the world, came down to us. Jesus, the Prince of Peace, was born as a baby. Jesus, was sent to us as a gift from God above. Gift from God above. Gift from God above. Yeah. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kakak mau tanya nih, kalian udah mulai masuk lagi ya sekolahnya ya? Gimana di sekolah? Senang ketemu teman-teman? Ya pasti senang ya ketemu teman-teman lagi ya. Nah, kakak pesan kalian tetap harus rajin, semangat dalam kalian belajar. Yuk sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita mau berdoa dulu. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh memuji Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau juga mendengar firman dan juga bersukacita bersama teman-teman kami. Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang mungkin belum bergabung bersama kami, kiranya dapat bergabung bersama kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita mau lanjutkan pujian kita lagi ya. Yuk yang di rumah semuanya semangat, kita berdiri, kita mau memuji Tuhan, bersukacita bersama. Mungkin di sebelah kalian ada adik kalian, ada kakak kalian. Mari kita semua memuji Tuhan. Kita semangat memuji Tuhan dalam sekolah minggu ini. Yuk kita mau pujikan pujian berikut ini.
sebelum kita mendengar firman, kita mau memuji Tuhan dulu ya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita pujikan pujian berikut ini. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah bersukacita bersama teman-teman juga ya. Yuk, sekarang waktunya kita mau mendengar firman. Siapa adik-adik yang di rumah sudah siap dengar firman? Nah, sekarang ambil Alkitabnya, kita duduk manis di depan TV kalian masing-masing. Kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang buka telinga dan hati kami, supaya kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, dan kami dapat melakukan firman itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga Kak Keke yang akan bercerita untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, bersama lagi dengan Kak Keke. Di hari ini kita mau kenalan dengan satu teman namanya Bruno. Coba Bruno, lihat ya. Bruno ini sama seperti kalian adik-adik. Mungkin karena sekarang lagi musim hujan, banyak anginnya, dia sakit. Wah, batuk-batuk. Terus serot-serot. Wah, banyak sekali. Dia kena flu adik-adik. Siapa yang di sini kemarin pas liburan kena flu? Jangan sedih, ada temannya nih Bruno. Nah, Bruno ini karena lagi liburan kena flu, dia bilang sama mama, Mama, aku ingin cepat sembuh. Betul Bruno, pastinya Bruno mau cepat sembuh. Iya, soalnya aku lama sekali karena sakit gak minum es krim dan juga aku gak makan makanan yang aku suka itu loh Ma. Wah, siapa yang di sini seperti Bruno? Ketika lagi sakit, lagi pantang, justru lagi pengen sekali kayak makan es krim atau makan yang gorengan ya adik-adik. Tapi kira-kira yang dikatakan oleh mamanya Bruno apa ya? Bruno belum boleh. Wah, adik-adik kita sering ya mendengar kata belum. Siapa di sini sering dengar kata belum dari mama dan dari papa?
Nah, siapa yang di sini taat dengar mama dan papa? Belum boleh makan permen, belum boleh jajan es krim, atau belum boleh makan makanan tertentu karena pantangan sedang sakit. Tapi siapa yang di sini diam-diam ya, ambil permen lalu makan, diam-diam juga minta es krim temannya. Adik-adik, belajar dari Bruno, kita harusnya diminta untuk jadi anak yang taat. Kalau dengar mama dan papa, guru, kakek, nenek, belum boleh kan kita makan makanan yang menjadi pantangan, sebenarnya itu baik. Tapi kalau respon kita seperti ini, nangis, aduh. Atau yang ini, waduh, mukanya kenapa tuh adik-adik? Cemberut banget ya. Atau yang terakhir, maunya masuk kamar, tutup pintu, alias ngambek. Aduh adik-adik, jangan gitu ya. Karena marah itu bikin gerah. Sekali lagi, marah itu bikin gerah. Udahlah gak usah marah-marah. Kalau memang belum saatnya, kita harus belajar taat adik-adik. Kenapa ya kalau harus belajar taat ya? Dan harus belajar kata ini nih. Nih kakak kasih. Terdiri dari 5 huruf. Coba adik-adik tebak ya. Huruf pertama apa? Ayo. Ada yang tebak O? Coba O. Benar gak ya? Aduh, salah adik-adik, bukan O. Coba tebak lagi. Huruf apa? Betul itu. Ada yang sebut tadi A. Nah, udah ditaruh. Ternyata ada 2 A-nya. Berarti kata ini kira-kira apa ya adik-adik? Tambah lagi. Ayo. Hurufnya. K. Wah, coba kita taruh K. Aduh, salah adik-adik. Ada yang sebut tuh S. Iya. Ternyata itu huruf pertama. Ada yang sudah bisa tebak belum kata ini apa? Yes, betul. Sabar. Kata ini adalah sabar adik-adik. Kalau kita mau taat, kita perlu sabar. Seperti kisah berikut ini. Ketika perkawinan di Kana terjadi, waktu itu Ibu Maria sedang bersiap-siap. Sedang juga mengurusi perkawinan itu adik-adik. Dulu perkawinan bisa lama sekali. Terjadi mungkin hampir 7 hari, 7 malam. Wah, gak berhenti makanan dan minuman harus dikeluarkan. Akhirnya anggurnya habis adik-adik. Padahal semua orang butuh minum anggur waktu itu. Lalu Ibu Maria datang kepada Yesus berkata, anggurnya habis. Tapi Yesus bilang sama Ibu Maria, waktuku belum tiba Ibu. Wah, Ibu Maria bingung juga nih. Karena yang dia andalkan hanyalah Yesus. Tetapi dia menyuruh pelayan-pelayan yang ada di sana semua. Kamu percaya dan kamu taat. Kalau Yesus memberikan perintah kepadamu, ikuti aja semua perintahnya. Ditunggu ya. Ternyata Ibu Maria yang dibilang belum. Adik-adik sabar dan taat tetap kepada Tuhan. Hasilnya para pelayan itu disuruh oleh Yesus Kristus menimba air yang banyak dan masukkan ke dalam tempayan yang kosong itu. Satu tempayan aja isinya bisa sampai 27 liter. Bayangkan adik-adik gimana kalau nggak sabar ya mengisi semua tempayan itu sampai ada. Lalu oleh Yesus Kristus ciduklah air itu lalu taruh diberikan kepada ketua yang memiliki perkawinan. Lalu ketika diseruput, wah air ini berubah jadi anggur adik-adik, luar biasa. Bahkan orang-orang ini berkata ini adalah anggur yang terbaik yang ada di perkawinan ini. Wah luar biasa, mujizat terjadi adik-adik. Karena waktu itu Ibu Maria mau taat, mau sabar, dan juga para pelayan itu mau mengikuti arahan dari Tuhan Yesus, dan juga mereka mau sabar menghadapi itu semua. Nah adik-adik, taat dan sabar
adalah bukti percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita juga percaya kepada papa dan mama, kita percaya kepada dokter, kita percaya kepada guru, kita percaya kepada kakak. Maka hal-hal yang baik dan yang membangun harus kita taati dan kita percaya. Apalagi terhadap firman Tuhan adik-adik. Karena kita mau hafalkan juga nih hari ini dari 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga. Yuk sama-sama kita hafalkan ya. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga. Sebab mengasihi Allah berarti taat pada perintah-perintahnya. Sekali lagi ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab mengasihi Allah berarti taat pada perintah-perintahnya. Nah, adik-adik siap untuk taat dan untuk sabar ya. Kalau masih sakit, kita harus pantang, harus sabar, harus taat ya kepada orang tua dan kepada Tuhan. Yuk kita mau berdoa. Allah Bapa, di saat ini kami mau berdoa terkhusus kepada anak-anak Tuhan yang baru saja mendengar firman. Tolonglah mereka Bapa, supaya firman-Mu ini betul-betul hidup, menjadikan mereka anak yang taat, anak yang sabar, menghadapi segala hal, mereka terus berpegang kepada Tuhan. Kami mau berdoa agar mereka juga taat dan sabar di dalam belajar, taat dan sabar menjadi anak dari orang tua, menjadi adik dari kakak, menjadi kakak dari adik, dan juga berbagai macam hal yang mereka harus jalani. Kami mau berdoa juga untuk kesehatan adik-adik semua. Biarlah Tuhan memberkati, menolong mereka yang sakit. Engkau kiranya memberikan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita berpisah dulu. Sampai jumpa kembali ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, tadi adik-adik kalian sudah dengar firman ya. Apa firmannya hari ini? Nah, adik-adik harus taat seperti contoh firman yang ada di Alkitab pada hari ini ya. Yuk, sekarang kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk mentransfer di nomor rekening yang ada di bawah ini, atau adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk memasukkan persembahan di kotak persembahan di depan gereja. Yuk sekarang kita mau berdoa dulu ya sebelum kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan, pagi ini saatnya kami mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Berkati pekerjaan kedua orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, gak terasa nih sekolah minggu kita hampir selesai. Tetapi sebelumnya kita mau pujikan pujian berikut ini. Choose to follow only
Nah, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengar firman, sudah memberikan persembahan. Nah, sekarang kita mau berdoa sebelum kita selesai sekolah minggu kita. Yuk, sekali lagi kita mau lipat tangan kita, tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk sekolah minggu yang boleh kami ikuti pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia dan taat, mendengar setiap firman-Mu dan melakukan di dalam hidup kami. Kumpulkan kami Tuhan minggu depan untuk kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sudah selesai. Kita mau berpisah satu dengan yang lain. Pesan kakak, adik-adik tetap semangat, tetap jaga kesehatan supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas kita di rumah kita masing-masing ya. Adik-adik yang sekolah besok bisa mulai sekolah lagi ya, ke sekolah lagi dengan semangat, dengan rajin belajar. Nah, adik-adik kita akan ketemu minggu depan lagi. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa. Bye. Tuhan Yesus memberkati.